Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini akan membahas tentang NAT. Mungkin teman-teman sebagian besar sudah paham NAT. Fungsi NAT itu adalah mentranslate. Mentranslate itu apa ya? Istilahnya itu membungkus ya. Membungkus IP yang biasa, maksudnya IP private itu menjadi IP public. Tujuannya agar bisa koneksi dengan internet. Karena koneksi internet itu hanya bisa dilakukan oleh IP public, ya. Dengan catatan kita ini membahas menggunakan IP-nya IP versi 4, ya, membahas tentang IP versi 4. Jadi agar bisa connect ke internet, maka IP komputer itu wajib menggunakan IP public, ya. Nah, karena IP versi 4 ini terbatas, maka diakali dengan menggunakan teknologi yang namanya teknologi NAT, di mana IP private, ya, yang IP private ini dia bisa connect ke internet, ya, dengan cara dibungkus, ya, dibungkus oleh oleh IP public. Ya, contohnya Anda kalau connect ke internet itu pasti device Anda itu IP-nya IP private, bukan IP public. Tapi kenapa bisa connect ke internet? Yaitu dengan cara adanya NAT, ya, Network Address Translation. Ya, jadi istilahnya alamat IP-nya ditranslate ke IP public, ya, dari IP private ke IP public. Oke, yang pertama. Ini pakai tracer 645, kita diminta nanti untuk ngetes akses tanpa menggunakan NAT, kemudian kita mengkonfigurasi NAT, kemudian tes, ya, ngetes akses ketika sudah di NAT, ya. Yang pertama kita akan konfigurasi statistik NAT, ya, statistik NAT. Oke, yang pertama yang akan kita lakukan part 1, ya, kita akan ngetes akses tanpa NAT, ya. Kita akan mencoba connect ke server 1, ya. Coba connect ke server 1 ini, ya, melalui PC 1 atau laptop 1, L1 atau PC 1. Nah, caranya kita di sini, ya, di bagian bawah ini ada mode real time, ada mode simulation. Ya, real time dan simulation. Kita diminta untuk men-switch ke simulation mode. Ini Anda klik aja yang bagian bawah, kanan bawah, Anda klik simulation mode. Nah, ini, ya, simulation mode, ya. Kemudian dari PC 1 atau laptop 1, terserah Anda menggunakan apa, ya. Anda klik saja, kemudian kita pilih yang web browser, ya, web browser. Nah, kita masukkan URL-nya tadi ke sini, ya. Mana tadi? 172.16.11. 172.16.16.1, ya. Ini copy aja, kita masukkan ke sini. Nah, ini. Oke. Oke, kita ke forward button, ya, sini, ya. Ini continue, klik capture forward button, notice the server. Nih, ya. Ini, ya. Nah, ini tidak bisa, ya, diklik yang forward ini. Dia tidak bisa keluar karena apa? Untuk koneksi ke server, ya, koneksi ke server 1 ini, dia itu di luar menggunakan ini, terkoneksi menggunakan IP public, ya, makanya dia nggak bisa kemanapun, ya. Dia mentok ke switch 1. Switch 1 ada di sini, ya. Karena apa? PC 1 ini, ya, oke, kita lakukan yang sama juga.
Ya, ini nggak bisa, ya, nggak bisa, tetap nggak bisa juga. Oke. Karena apa? Dia itu IP private. Sedangkan untuk koneksi ke server satu, dia butuh IP public karena dia melalui internet. Ya, dia melalui internet. Makanya dia nggak bisa IP private itu kalau mau koneksi ke internet nggak bisa. Karena di sini PC 1 maupun laptop 1 itu dia untuk menuju ke server 1 dia harus melalui internet dulu. Ya, harus melalui internet. Berarti nggak bisa ya. Oke. Kemudian kita masuk ke exit ya. Kita close dulu simulationnya. Oke, kita masuk ke real time ya. Oke. Kemudian kita ping ya dari PC1 ke R1. Kita ping. Ini desktop. Kita close dulu. Kita menggunakan ini. Kita ping. Ya. Ping ke R1. Ya. Ya. Dia connect nyambung karena dia langsung connect ke R1-nya ini. Ya. Tanpa melalui internet. Dia tidak nyebrang internet karena ini ya router ini. R1 ada di sini. Ya. Dari PC 1 langsung terkoneksi ke R1. Makanya dia langsung connect, ya, langsung connect. Ya, langsung connect. Tetapi dari PC 1 ke server 1 dia nggak bisa karena dia harus melalui internet ini. Sedangkan dia hanya mempunyai IP-nya IP private. Nah, maka kita akan coba melakukan konfigurasi NAT-nya. Oke. Kita masuk ke step kedua. Ya, kita ke step 2. Oke. Ini kita close dulu. Oke. Kita ke step 2. Kita klik R1-nya, ya, kita klik R1-nya. Kemudian kita masuk. Kita enable, ya. Show running, kemudian include NAT. NAT. Nah, ini NAT-nya belum ada, ya. NAT-nya belum ada. Kemudian show IP NAT. Nah, ini juga belum ada. NAT-nya masih kosong, ya. NAT-nya masih kosong. Oke. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi NAT, ya. Kita akan melakukan konfigurasi NAT berdasarkan, ya, silakan, berdasarkan dari topologi ini. Nah, tadi kan yang mau kita akses adalah server 1 ini, ya. Server 1 ini sebagai insight. Insight itu maksudnya yang masuk, ya, traffic yang masuk ke server 1 itu namanya insight. Jadi yang akan yang akan di set nanti di sini, ya. Dari PC 1 ke server 1 dia masuk, makanya dia insight, ya, untuk NAT-nya insight. Nah, semua yang ke server 1 dia melalui R1, makanya NAT-nya di di setting di R1 sini. Ya. Ini cara settingnya menggunakan perintah ini ya, IP NAT inset source-nya, ya, source-nya dari sini, ya, static. Karena kita menggunakan statik, ya. Mana tadi? Ini ya. Oke. Kita masuk ke sini, IP NAT, ya. IP NAT inside, ya. Oh, masuk ke config dulu ya. Config T, ya. IP NAT inside, ya, inside.
source-nya, ya, insert source, static, ya. Ini pilih static ya, karena kita akan static itu kita konfigurasi secara manual, ya, static, IP-nya, ya, IP-nya, IP servernya tadi 172.16 ini ya, 172.16.16.1. Ini IP private-nya, ya, karena server mempunyai dua IP. Di sini IP private-nya yang inset, ya, yang inset ini IP-nya 172.16.16.1, outset-nya 151. 64, ya, 151. Oke. Sudah? Oke, terus kemudian NAT itu diimplementasikan kemana? Ya, kita lihat di sini. Nah, yang masuk ke server 1, yang masuk ke sana itu adalah G00-nya R1. Ya, karena inset, ya, masuk ke server, maka dia diimplementasikan ke interface G00-nya, ya, ke interface G00-nya. Makanya di sini interface-nya adalah G00, itu yang insetnya. Ya, kita masuk ke interface G00. Ya, kita implementasikan IP NAT inside, ya, inside tadi. Inside. Karena nanti ada dua pilihan, ini inside atau outside, ya. Outside itu kalau dari server ke keluar, ya. Jadi kalau inside itu yang masuk ke sini, kalau outside itu yang keluar. Ya. Dilihat dari topologinya ini. Jadi kalau yang inside itu semua traffic yang masuk ke server. Atau istilahnya yang masuk melalui R1. Ya, masuk melalui R1 ke server itu dia melalui G00 sini masuknya. Nah, kalau yang outside itu dia yang keluar, ya, dari server ke luar ke internet. Dia keluar melalui SE00. Ya, SE00. Berarti di sini inside. Ya. Jadi kita harus paham dulu, ya, trafficnya itu mengarahnya kemana. Kalau yang dituju di sini adalah server, karena ini kita basicnya adalah mengakses server, ya, mengakses server satu ini. Ya, basicnya dia adalah mengakses server satu ini melalui PC ini, PC1 atau L1. Dari PC1 L1 untuk ke server ini dia namanya masuk. Kalau dari sisi server, ya. Kalau dari sisi server dia namanya masuk inside, makanya dia inside. Ya. Tapi kalau nanti dari server ke sini, ya, ke sini maka outside. Ya, outside. Nah, inside dia mengarahnya ke IP private, ya. Kalau yang outside dia mengarahnya ke IP public. Ya. Maka dua-duanya harus di-set agar bisa terhubung. Ya. Nah, kalau sudah konfigur S00, ya, S00 itu yang ini, yang keluar, ya, yang keluar dari ini. Ini nanti berarti di outside, ya. Jadi kita ke R1 dulu, ya. Ini kita exit, kita masuk ke interface S000, ya. Interface S000. Nah, kemudian kita IP NAT, ya, out-nya, outside. Nah, kita outside kan di sini. Oke, ya, sudah. Nah, kemudian kita untuk tes lagi, ya, tes lagi.
Kita tes menggunakan web browser tadi yang seperti awal tadi, mengakses ke 172.16.16.1. 172.16.16.1. Oke, coba kita cek dulu. Oh, ke publik ya. Ini ngepings ya. Ngeping. Oke, kita ping dulu. Dari PC 1 kita ping ke publiknya tadi. Nampak 151 ya. Ping 64 151. Coba kita cek dulu berhasil apa enggak ya. Nah, bisa ya. Dia bisa ngeping. Ya. Terus selanjutnya dari L1 ya, L1 ini juga dipastikan ngeping dulu. Ping 64 151. Nah, bisa ya. Oke, kemudian coba kita cek webpage-nya. Webpage-nya tadi alamatnya ini ya, webpage. Request timeout. Coba kita ke server ini. Servernya yang ini. Nah, berarti dia pakai IP publiknya. Ya. Dia pakai IP publiknya yang 64 ini. Yang outset, pakai yang outset. Ini juga coba kita cek. Nah, welcome to server 1. Oke. Terus kita terakhir melakukan proses verifikasi apakah tadi NAT-nya sudah terbentuk atau belum. Itu menggunakan perintah ini ya, show running config ya. Kita exit dulu ke privilege ya. Show running config. Kita lihat nah ini ya, NAT insert IP address ini sudah ya. Kemudian di serial 0-nya juga offset ya. Kemudian coba kita cek menggunakan IP NAT translation. IP NAT so IP NAT ya. So IP NAT translation. Nah ini insert global, insert lokal ya. Kemudian offset lokal, offset global ya. Ini maksudnya insert global ya, dia adalah alamatnya ini IP globalnya server ya. Insert maksudnya di sini ya, ini insert ya. Insert lokalnya ini alamat IP lokalnya ya. Kemudian offset ya, lokal yang connect ke sini ya, yang connect ke sini. Koneksi antara R1 dengan ini ya, melalui ini.
atau menggunakan terakhir untuk cek IP NAT statistik ya. So IP NAT statistik. Nah ini. Nah ini satu statistik, dua dinamik ya, dan dua extended. Yang statistik tadi yang kita set secara langsung ya. Oke, di sini ada totalnya ya, ada 3 ya, 1 statistik, 2 dinamik dan 2 extended. Ini yang statistik tadi, ya. Yang statik, ini yang statik. Kemudian ini yang dinamik, dia akan mencari routing sendiri, ya. Oke, sudah 100% ya, completion-nya 100%, ya. Jadi cukup mudah ya untuk NAT-nya ini. Tinggal Anda membaca antara inset dan outset tadi. Ini yang harus Anda pahami. Tujuannya kemana? Ke server ya. Berarti ini tujuan utama di sini adalah servernya ini. Ya. Servernya ini adalah inset. Ya. Kalau dari R, ya. Dari R itu kalau dari PC mau ke server, dia masuk ke server. Ya, masuk ke server. Di sini dia bagian inset, network insetnya, ya inset. Istilahnya ya inset itu ya lingkungannya R1 yang istilahnya lokalnya, ya lokalnya. Dia masuk, ya masuk. Kalau dari server ke sana ke PC itu kan dia di sini adalah outside. Jadi yang pertama kali yang harus Anda cari di sini adalah insetnya yang mana, ya. Insetnya yang mana? Ini karena untuk menentukan nanti, ya. Kalau dilihat dari PC 1 ke server 1 melalui R1 ini dia masuk, trafficnya masuk, makanya dia masuk inset, ya. Nah setelah itu yang lainnya outside nanti, ya. Insetnya melalui G00, jadi masuk ke server 1 ini dia melalui G00 sini, ya. Kalau yang ini dia berarti dia adalah outsetnya. Semuanya harus dikonfigurasi. Ya. Baik, intinya untuk yang NAT statik kita harus ngeset manual. Ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan setting konfigurasi dynamic NAT. Ya, dynamic NAT. Ini kita sudah ya. Silakan disimpan nanti diupload di Waskita. Ya. Ikuti ketentuan yang ada di Waskita. Oke. Nah ini kita akan melakukan konfigurasi dinamik. Ya, dinamik. Oh iya, untuk UTS-nya gimana? Bisa lihat langsung nilainya Anda ya. Kecuali kemarin teman-teman ada beberapa yang japri saya, ya istilahnya. Nilai tertinggi 96 ya kalau nggak salah kemarin saya, ya kurang sedikit lagi, nyaris 100 ya. Untuk UAS-nya kemungkinan akan sama seperti itu, ya. Jadi nanti sampai materi terakhir ya, berarti nanti ada NAT juga, ya. Kemungkinan akan seperti itu.
Nah, di NAT yang dinamik ini, nah kita nanti untuk konfigurasinya berada di R2 karena apa? Dia yang paling dekat dengan server ini, ya, berada di paling dekat dengan. Tapi tidak dilakukan secara manual, ya. Jadi nanti dia akan dibiarkan untuk mencari rutenya sendiri, ya, seperti routing dinamiknya, ya, tidak di set satu persatu. Oke, yang pertama adalah kita melakukan konfigurasi NAT-nya, dinamik NAT-nya. Nah, langkah yang pertama itu menentukan mana traffic yang boleh dan tidak. Ya, jadi kita pertama itu membuat ACL-nya dulu. Ya, membuat ACL. Ya, konfigur ACL ya 1 untuk mengizinkan semua address ya yang berada di network 172.172.16.00 ya /16 ya itu yang diizinkan. Oke, kita masuk ke R2. Baik. Oke, kita masuk ke conft ya. Oh, enable dulu ya. Conft. Oke, pertama kita konfigurasi ACL-nya. ACL-nya ID-nya 1. ACL-nya menggunakan ACL 1. Access list ID-nya, kemudian permit ya, mengizinkan. Yang diizinkan adalah address ya, 172.16.00. Nah, kemudian itu ya, while match-nya di 00255. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi address pool-nya. Address pool itu kan ada beberapa alamat ya. Ada beberapa alamat IP ya yang sifatnya public. Ya. Di situ kita lihat ada yang 224 ya. Kemudian di situ ada 201 ya. Oke, kita cek. Nah ini ya, 228 address space-nya. Berarti dia kalau /30 berarti dia ada berapa? Ada berapa IP? Berarti ada 2 IP, ya, ada 2 IP. Ya. Kalau /30 ya, itu ada 2 IP, 229 dan 230, ya, 230. Oke. Kita buat poolnya dulu. Menggunakan perintah IP NAT. Nah ini pool, define pool address. Ini, pool. Kemudian namanya apa? Kita diminta menggunakan namanya tadi. Enggak ada ya, berarti bebas ya. Coba kita
Kita menggunakan namanya alamat pool address gitu aja ya. Pool address gitu aja. Pool add. Ya. Kita menggunakan pool add. Kemudian alamat IP-nya karena 228/30 berarti ada 209.165.200.229 ya. Kemudian 209.165.200.230 karena slashnya slash 30 ya. Netmasknya slash 30 itu 255 255 255 255 252. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya gabungkan atau istilahnya kombinasikan atau hubungkan antara ACL1 dengan NAT pool-nya tadi. Ya. Caranya IP NAT sama, ya, kemudian kita tanda tanya. Kita cek inset ya, karena di sini menggunakan ini. Ya. Di sini. Yang diarahkan ke servernya, ya. Inset. Kemudian source-nya source ya, source list ya. List itu yang akses listnya tadi, ini ya. Listnya 1. List ya. 1. Nah, kemudian poolnya. Pool, nama poolnya tadi apa? Ini ada ya, pool add ini ya, namanya ini, pool add. Jadi ini untuk menghubungkan antara access list dengan pool address-nya tadi ya. Address list, source list-nya ini 1, address list-nya tadi nomor 1. Ya, kemudian pool add-nya tadi ini yang kita bikin. Kemudian konfigurasi interface-nya. Ya. Konfigurasi interface-nya. Di R2 kita cek dulu interface-nya, option preference so. Nah, yang masuk ke server 1, dia IP-nya adalah S000 ya, insetnya. Ya, yang masuk ke server itu insetnya adalah S00, out-nya SE001. Jadi nanti kita akan ini. Oke, kita lihat dulu coba. Oh, ini kebalik berarti ya. Dia ini ya. Oh, berarti yang ke arah sini ya. Berarti yang ke arah sini. Tujuannya adalah ke 172.16.00 ini. Ya. Ini ya. Ini. Berarti nanti arahnya itu yang mengarah ke sini. Berarti di sini adalah insetnya ya, kebalik. Kalau tadi kan yang mengarah ke server, kalau ini yang mengarah ke
lokal address-nya. Ya, yang ada di sini. Berarti di sini adalah inside, yang di sini adalah outside. Ya, diingat ini ya. To-nya kemana? Kalau yang statik tadi kan to-nya ke server ya. Kalau ini to-nya ke 172.16.00. Berarti yang inside itu yang SE001, yang offset adalah yang SE000. Ya. Jadi kita lihat dulu. Arah trafiknya kemana? Ya. Jadi arah trafiknya ini ke sini. Ya, ke sini. Berarti untuk konfigurasi interface-nya untuk yang S01 ini yang inside karena arahnya ke sini, ya. Kemudian yang S00 berarti yang outside karena dia yang keluar. Oke. Interface S001 yang inside dulu, ya. IP NAT inside, ya. Oke. Kemudian exit interface S berapa tadi? 000. Ya, IP NAT outside. Oke. Jadi cara menentukan inside dan outside seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Anda lihat trafficnya kemana ya. Nah ini trafficnya diizinkan ke 172, berarti yang mengarah ke 172 itu yang inside. Jadi karena ini SE001 yang mengarah ke 172.16.00, maka dia yang jadi yang inside. Maka untuk yang outside-nya adalah yang keluar. Yeah. Oke, ini sudah komplit ya. Oke, kita lakukan proses verifikasi dari web browser L1, PC1, PC2. Coba kita ke ini dulu. Web browser. Ya. Kita mengarahkan ke alamat IP-nya. Kita close dulu. Jangan lupa di save configuration ya. Ke server 1. Server 1 IP-nya 202.165.200.115. 202.165.201.5. Oke, kita tunggu dulu. System out. Sebentar. Oh, 209 ya. 202. Nah, dia sudah connect ya. Ini dari L1. Coba dari PC1. Dari PC1 juga bisa mengakses ya. Dari PC2 browser Oke, kita cek dulu. Nggak bisa. Time out. Oke, PC2 ini dia 172.16 berapa ini? 10.2. 10.2. Ini yang dari PC2 belum bisa ini. Tapi kalau sudah 100% nih.
Ini harusnya bisa ini. Ini IP-nya coba ini ngeping ke sini. Ping. Time out. Harusnya bisa ini. Ping. Nah, ini bisa ini, ya. Bisa yang dari L1 juga bisa. Nah, ini bisa. Coba kita cek IP-nya dulu. IP-nya dari PC2. 172.16.2. Yang PC1 harusnya sama ini, nggak ada masalah. Harusnya bisa ini, tapi kok nggak tahu nggak bisa. Ini di ping tadi nggak bisa. Nah, time out. Ini nggak mau. Oke. Nah, ini nggak mau ini. Kemungkinan ada di routingnya. Coba ini kita cek dulu. So IP NAT. Translation. Nah, ini benar ya harusnya. IP NAT statistik. Nah, ini ada 3 dinamik ya, tidak dinamik. Tapi nggak tahu ini kok yang PC2 nggak connect, ini harusnya udah connect ini karena sama IP-nya dengan yang PC1. Nah, ini nggak bisa ini. Nah, ini kan harusnya sama dengan PC1. Cuman nggak tahu itu mungkin bug-nya di sini. Ini completion-nya oke, udah 100% ya. Jadi sudah semua ya. Cuman ini permasalahannya di PC2. PC2 belum bisa connect ke server ini. Ini kemungkinan ada di routingnya, proses routingnya ini. Bisa? Ya? Oh, butuh waktu ya? Ya, kemungkinan routingnya ada di sini. Satu. Baik, ini sudah 100%, berarti sudah berhasil ya untuk dynamic NAT-nya. Jadi dynamic NAT ini intinya dia mencari NAT ya, dia mentranslate sendiri sesuai dengan poolnya ini tadi. Poolnya disesuaikan dengan address yang diminta. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Ini saya stop dulu ya.